Pelatih Thailand tak terima timnya disejajarkan dengan timnas Indonesia sebagai negara terbaik di ASEAN. Erick Thohir desak Sintayong cari striker gacor untuk timnas Indonesia usai di Piala Asia mandul semua. Pemain keturunan Liga Inggris bersedia bela timnas Indonesia. Benarkah PSSI akan perkenalkan ke publik? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Pelatih timnas Thailand Mat Sadaisi mengatakan bahwa dia tidak suka membandingkan timnya dengan timnas Indonesia sebagai negara terbaik di ASEAN. Pernyataan itu ia sampaikan selepas kekalahan Thailand dari Uzbekistan dalam babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam pertandingan tersebut, Thailand harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-2, sekaligus menutup peluang mereka melaju ke perempat final Piala Asia 2023. Thailand menjadi tim Asia Tenggara terakhir yang tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah sebelumnya kiprah timnas Indonesia kandas di tangan Australia. Timnas Indonesia yang bertekad memecahkan rekor lolos ke perempat final Piala Asia untuk pertama kalinya justru kalah oleh Australia dengan skor telak 0-4. Dengan hasil tersebut, tak ada lagi wakil Asia Tenggara yang berlaga di Piala Asia 2023 setelah sebelumnya Malaysia dan Vietnam gugur di babak penyisihan. Atas dasar pencapaian tersebut, sejumlah publik mengatakan bahwa timnas Indonesia dan Thailand merupakan tim terbaik di ASEAN usai keduanya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski demikian, hal ini justru tidak diindahkan oleh pelatih Thailand asal Jepang yakni Mat Sadaisi yang menolak pernyataan tersebut. Hal itu disampaikan Mat Sadaisi dalam konferensi pers setelah Thailand dikalahkan Uzbekistan dalam pertandingan babak 16 besar Piala Asia. Dalam kesempatan tersebut, Mat Sadaisi menanggapi pertanyaan dari jurnalis terkait hasil yang diraih Thailand sedikit lebih baik dari timnas Indonesia di babak 16 besar. Sebagaimana diketahui, Thailand hanya kalah tipis 1-2 dari Uzbekistan, sedangkan timnas Indonesia dilibas 0-4 oleh Australia, sehingga skuad Gajah Perang dianggap tim ASEAN terbaik. Namun, Mat Sadaisi menegaskan jika dirinya tidak ingin membandingkan timnya dengan tim lain asal Asia Tenggara seperti timnas Indonesia. Kami tidak pernah terpikir ingin membandingkan tim dengan mengatakan kami nomor 1 di ASEAN, ujar Mat Sadaisi. Mat Sadaisi menambahkan bahwa dia hanya fokus terhadap timnya dan merasa puas dengan performa Thailand meskipun harus tersingkir di babak 16 besar. Sulit bagi saya untuk mengatakannya karena kami bahkan tidak pernah ingin membandingkan dengan tim lain seperti Indonesia. Fokus kami hanya pada tim kami sendiri, dan jika kami bermain bagus atau bahkan buruk, kami tidak pernah membandingkannya dengan tim lain, jelas Mat Sadaisi. Pelatih asal Jepang itu kembali berujar bahwa Thailand akan mengalihkan fokus mereka ke turnamen berikutnya, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Sintayong menemukan striker gacor untuk timnas Indonesia menyusul merabaknya kabar kepergian sang pelatih. Isu Sintayong meninggalkan timnas Indonesia kemungkinan besar terjadi menyusul klaim pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan tawaran menukangi timnas lain. Menariknya, tawaran untuk Sintayong melatih timnas lain itu didapat saat masih menemani timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Hal ini bahkan disampaikan Sintayong sendiri dalam wawancara kepada salah satu media Korea Selatan. Meski tawaran itu bukan berasal dari salah satu timnas di Asia Tenggara, kabar ini tetap saja mengejutkan bagi penikmat sepak bola tanah air. Kabar ini sudah sampai ke telinga Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang mengaku memegang prinsip profesionalisme dalam bekerja. Baginya kontrak Sintayong masih sampai Juni 2024. Namun jika sang pelatih memutuskan untuk mundur, maka ia tak akan menolak atau menghalanginya. Lebih dari itu, Erick Thohir mengatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki tanggung jawab besar terhadap timnya. Berkaca pada penampilan di Piala Asia 2023, Erick Thohir meminta Sintayong menemukan striker gacor untuk timnas Indonesia. Di Piala Asia 2023 lalu, timnas Indonesia sebenarnya punya 3 pemain berposisi striker yang tampil lumayan di Liga 1.
di antaranya Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Sayangnya ketiga pemain ini lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Sananta dan Dendi bahkan tidak sekalipun dimainkan oleh Sintayong, mulai dari fase grup hingga babak 16 besar Piala Asia 2023. Sehingga menarik dinantikan sampai mana Sintayong mendapatkan striker gacor seperti yang diharapkan Erick Thohir. Akankah sampai 2027 mendatang? Atau permintaan Erick Thohir itu bakal jadi tugas terakhir Sintayong bersama timnas Indonesia hingga Juni 2024 mendatang? Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin, jarang nyerang tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu tugas Sintayong untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, jelas Erick Thohir. Setelah mendapatkan jasa pemain Premier League yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers Justin Hubner, Sintayong dan PSSI belum berhenti mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabarnya pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk klub Premier League Crystal Palace Jairo Dewal tertarik memperkuat timnas Indonesia. Dalam DM Instagram yang dikirimkan akun Instagram @pemainketurunan.id, Jairo Dewal mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Dalam obrolan tersebut, Jairo Dewal juga ditanya apakah PSSI sudah menghubunginya. Gelandang 27 tahun itu hanya mengatakan waktu yang akan berbicara. Selalu mungkin memperkuat timnas Indonesia, waktu yang akan berbicara, ungkap Jairo Dewal. Bagi Anda pencinta sepak bola Belanda tentu tak asing dengan sosok yang satu ini. Jairo Dewal sempat menjadi bek tengah andalan Ajax Amsterdam di paruh kedua musim 2013-2014 hingga 2016-2017. Dalam periode tersebut, Jairo Dewal mengemas 3 gol dan 3 assist dari 93 pertandingan di semua kompetisi. Berkat bantuan Jairo juga, Ajax Amsterdam memenangkan gelar Liga Belanda 2013-2014. Per musim panas 2017, Jairo diboyong Crystal Palace. Selama hampir 7 musim memperkuat Crystal Palace, Jairo Dewal mencatat 91 penampilan dengan raihan 3 gol dan 1 assist. Performa terbaik Jairo Dewal bersama Crystal Palace tersaji pada 2020-2021. Saat itu ia turun dalam 33 pertandingan Liga Inggris 2020-2021 dengan raihan 2 gol. Sesuai statuta FIFA, Jairo Dewal masih bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab caps Jairo Dewal bersama timnas Belanda senior baru menyentuh angka 3 atau batas maksimal jika seorang pemain ingin pindah warga negara. Selain itu, saat memperkuat timnas Belanda pada 2015, usia Jairo Dewal baru berusia 19 tahun. Menurut statuta FIFA, pemain diizinkan pindah tim nasional asalkan si pemain berusia di bawah 21 tahun ketika memperkuat tim nasional sebelumnya. Sekarang menarik menanti keputusan Sintayong selanjutnya, sebab PSSI baru akan bergerak mendekati pemain keturunan jika mendapatkan request dari Sintayong. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.